Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asipa Naura Co. Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu pertelaan rumah susun. Nah, di video kali ini kita akan membahas masuk lebih dalam lagi karena ternyata pertelaan itu bukan hanya sekedar gambar denah apartemen atau dokumen teknis biasa. Coba bayangkan kalau kita membeli unit apartemen tapi tidak tahu sebenarnya mana yang benar-benar menjadi milik kita pribadi, mana yang menjadi milik bersama, bahkan mana tanah bersama tempat bangunan itu berdiri. Nah, disinilah pentingnya pertelaan, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas nilai penting pertelaan dalam rumah susun berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Kenapa ini penting? Karena pertelaan menjadi dasar kepastian hukum dalam rumah susun. Bahkan bukan hanya soal kepentingan unit, tetapi juga menyangkut pengelolaan, hak pemanfaatan, bahkan hak ekonomi bagi seluruh pemilik unit apartemen. Dan menariknya, banyak penghuni apartemen atau rumah susun sebenarnya sudah tinggal bertahun-tahun, tetapi tanpa mengetahui atau melihat pertelaannya. Padahal dari dokumen itulah kita bisa tahu mana hak pribadi, mana hak bersama, dan bagaimana pembagian hak dalam rumah susun. Pada video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi dan nilai penting pertelaan dalam rumah susun. Jadi, simak sampai selesai supaya teman-teman lebih memahami hak dan kedudukan hukumnya sebagai pemilik atau penghuni rumah susun. Di dalam Undang-Undang Rumah Susun, pelaku pembangunan wajib melakukan pemisahan rumah susun ke dalam sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pemisahan itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. Nah, gambar dan uraian itulah yang disebut dengan pertelaan. Yang menarik, walaupun pertelaan baru disahkan setelah bangunan selesai dan sudah terbit SLF atau sertifikat layak fungsi, ternyata pertelaan wajib dibuat bahkan sebelum rumah susun itu dibangun. Kenapa? Karena pertelaan ini menjadi dasar untuk PPJB, AJB, dan SHM Sarusun, bahkan penetapan untuk NPP atau nilai perbandingan proporsional. Ini menjadi sangat penting karena pemasaran apartemen ini bisa dilakukan bahkan sebelum bangunannya selesai dibangun. Artinya ketika orang membeli unit, objek jual belinya itu harus sudah jelas. Pembeli harus tahu mana yang menjadi kepemilikan perseorangan, mana yang menjadi kepemilikan bersama. Nah, sekarang kita bahas bedanya. Kepemilikan perseorangan adalah unit sarusun, jadi unit apartemen yang kita beli itu menjadi hak perseorangan. Tetapi di dalam rumah susun juga ada kepemilikan bersama. Nah, kepemilikan bersama ini terdiri dari bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Bagian bersama biasanya merupakan bagian yang melekat pada bangunan, misalnya ada lift, koridor, tangga, atap, ruang panel listrik, ruang pompa, dan lain-lain. Kalau benda bersama adalah benda atau fasilitas yang digunakan bersama, tetapi tidak selalu melekat pada struktur bangunan. Misalnya, taman, tempat bermain, sarana sosial, tempat ibadah, dan fasilitas bersama lainnya. Sedangkan tanah bersama adalah tanah tempat bangunan rumah susun itu berdiri. Nah, dengan adanya pertelaan ini kita jadi tahu bahwa secara jelas ada apa saja yang termasuk benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Dan ini bukan hanya penting untuk kepemilikan, tetapi juga penting untuk hak pengelolaan dan hak pemanfaatan. Contohnya begini teman-teman, di apartemen sering ada pemasangan mesin ATM.
atau BTS Tower, atau papan reklame yang pemanfaatannya untuk kegiatan komersial, teman-teman. Nah, pertanyaannya, hasil atau pendapatan dari pemanfaatan itu milik siapa? Karena itu berada pada kepemilikan bersama, maka hasilnya pada prinsipnya harus menjadi hak seluruh pemilik sarusun. Bahkan di dalam praktik, teman-teman, hasil pemanfaatan tersebut bisa digunakan untuk membantu biaya operasional gedung atau mengurangi biaya IPL nantinya. Jadi pertelaan itu bukan cuma dokumen teknis, tetapi juga punya nilai ekonomis yang sangat besar, teman-teman. Sekarang coba teman-teman lihat gambar ini. Ini adalah yang disebut dengan uraian dalam pertelaan. Di sini kita bisa melihat secara jelas pemisahan antara kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama. Coba juga teman-teman perhatikan bagian ini di dalam uraian tertulis secara rinci apa saja yang termasuk benda bersama, misalnya taman, tempat bermain, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, dan fasilitas bersama lainnya. Artinya apa? Artinya benda-benda tersebut bukan milik developer, bukan juga milik pengelola, dan juga bukan milik satu orang tertentu, tetapi menjadi milik bersama seluruh pemilik sarusun. Kemudian sekarang kita coba lihat bagian berikutnya, teman-teman. Ini merupakan bagian bersama. Di sini dijelaskan secara rinci bagian bangunan yang digunakan secara bersama-sama. Misalnya koridor, lift, tangga darurat, ruang panel, ruang pompa, atap, sampai bagian struktur bangunan lainnya. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya nih, lift itu milik siapa sih? Koridor itu milik siapa? Jawabannya ada di pertelaan. Sekarang kita lihat ini bagian tanah bersama. Di sini terlihat informasi mengenai tanah tempat rumah susun itu berdiri, ada status hak tanahnya, nomor sertifikatnya, luas tanahnya, sampai data penguasaan tanahnya. Nah, ini penting sekali karena banyak orang yang membeli apartemen tetapi tidak pernah tahu sebenarnya bangunan itu berdiri di atas tanah apa. Apakah hak bangunan, apakah hak pakai, atau bahkan tanah sewa. Semua itu seharusnya terlihat dalam pertelaan, teman-teman. Dan sekarang kita lihat bagian yang menurut kami paling penting, yaitu tabel NPP. Nah, di tabel ini terlihat besaran nilai perbandingan proporsional setiap unit. Kenapa penting? Karena dari NPP inilah nanti ditentukan besaran hak setiap pemilik terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Bahkan di dalam praktiknya, NPP juga sering menjadi dasar pembagian hak suara, pembebanan biaya pengelolaan, sampai pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan area bersama. Sekarang teman-teman lihat gambar yang berwarna ini. Biasanya dalam gambar pertelaan digunakan warna tertentu untuk membedakan hak kepemilikan. Contohnya yang warna kuning menunjukkan kepemilikan perseorangan atau unit sarusun, sedangkan yang warna merah menunjukkan kepemilikan bersama. Nah, dari sini kita jadi bisa langsung memahami batas hak masing-masing, mana yang boleh dimanfaatkan secara pribadi dan mana yang sebenarnya merupakan milik bersama seluruh pemilik rumah susun. Jadi, pertelaan itu sebenarnya seperti peta hukum dalam rumah susun, karena semua batas hak, batas pemanfaatan, bahkan potensi hak ekonomi diatur dari pertelaan itu. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa pertelaan bukan sekedar dokumen administrasi. Pertelaan adalah dasar kepastian hukum, dasar pengelolaan, dasar pembagian hak, bahkan dasar perlindungan bagi pemilik unit rumah susun. Kalau teman-teman merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan teman-teman seputar rumah susun atau persoalan yang sering terjadi di apartemen atau rumah susun yang teman-teman tinggali. Karena di video-video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam dan lebih praktis mengenai pembentukan P3SRS, pengelolaan rumah susun, sampai
berbagai persoalan hukum yang sering muncul di lapangan. Jadi, pastikan kalian, teman-teman, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya.